roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dengan segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian itu bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh karena kamu telah tahan uji dalam pelayanan ini, mereka memuliakan Allah. Karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil dan karena kemurahan hatimu dalam membagi-bagikan segala sesuatu dengan baik dan dengan semua orang. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, saya diberi tema yang menarik tentang penata layanan materi ataukah yang disebut uang. Sebelum saya bicara lebih jauh tentang uang ini, saya ingin memberi ibu bapak terlebih dahulu wawasan global. Begini masalahnya. Kalau ibu dan bapak serta saudara suatu saat dengan 5 juta pergi ke pelabuhan udara Juanda, dan di Juanda ini banyak pesawat yang akan pergi ke tempat di Indonesia. Kalau kita tidak punya tujuan, maka kemana kita tidak tahu. Dengan 5 juta kita bisa ke Bali. Dengan 5 juta kita bisa pergi ke Papua. Dengan 5 juta kita bisa ke Singapura. Tapi yang menjadi masalah, apa tujuan kita? Demikian pula ibu bapak, saya tidak menakut-nakuti. Matthew Henry, seorang komentator Alkitab berkata, ingatlah hari ini mungkin hari terakhir dalam hidup saudara. Artinya apa? Saudara dan saya siap satu dipanggil oleh Tuhan. Bulan 8 lalu beberapa orang yang kita tahu cukup terkenal dipanggil Tuhan melalui COVID-19, termasuk yang di Surabaya dan Sidoarjo. Pelajaran apa? Bukan saja di tengah COVID, tetapi hidup ini rentan, hidup ini rapuh. Sebab itu ibu bapak saya usulkan supaya kita menilai hidup yang singkat ini setelah mati kemana? Kalau saudara sudah bertobat percaya Tuhan Yesus, kita punya paspor dan visa ke surga. Tapi tentu saja di surga kita akan menerima rapot. Rapot kita hijau, biru, ataukah merah. Sebab itu saya memberi tahu kepada ibu bapak, barometer kehidupan kita yang akan dinilai ketika 5 menit kita sampai di surga. Yang pertama yaitu apa? Bagaimana kita menggunakan lidah kita. Yakobus berkata, lidah kita ini barometer batin kita. Lidah kita ini barometer daripada kehidupan Kristiani kita. Kedua, bagaimana kita menggunakan waktu. Orang berbicara waktu adalah uang, tetapi sesungguhnya waktu adalah hidup. Nah, kalau waktu adalah hidup, bagaimana kita mengelola waktu? Apakah kita banyak gunakan untuk main HP, nonton televisi, ngerumpi, atau untuk sesuatu yang berguna? Paulus mengajarkan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Yang ketiga, bagaimana ia membelanjakan uang. Buku cek saudara, kwitansi saudara, pembelanjaan saudara, menjelaskan sebetulnya hidup saudara untuk apa? Yang keempat, apakah saudara dan saya mengasihi? Saya yakin ini testing terpenting. Allah itu kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Kasih itu sopan. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak sombong. Yang kelima, apakah dia punya gairah yang besar terhadap Allah? Ibu bapak,
Saudara ingat peristiwa daripada Daud? Daud ini tidak diperhitungkan oleh orang tuanya, tidak diperhitungkan oleh saudara kandungnya. Dia tidak cocok jadi raja menurut mereka. Tapi Tuhan berkata, jangan tengok parasnya, tengoklah batinnya. Tuhan menyorot batin daripada Daud. Ini orang baik. Demikian pula pikiran kita setiap hari, tidak ada orang yang tahu. Tapi Tuhan tahu pikiran kita. Dan Tuhanlah yang akan menilai di dalam rapot kita nantinya. Selanjutnya, bukan itu saja. Apakah saudara senang membaca Alkitab? Alkitab seringkali kita biarkan berdebu. Kita lebih senang dengar khotbah daripada membaca Alkitab. Menurut pengamatan saya itu tidak betul. Mendengarkan ceramah, khotbah itu baik, tapi Alkitab harus menjadi prioritas kita. Saya usul saudara harus punya beberapa terjemahan Alkitab yang baik untuk dipelajari. Yang ketujuh, apakah ia suka berdoa? Saya menulis 7 saja, tapi menurut pengamatan saya bisa belasan yang membuat kita punya rapot di surga. Nah, apa kaitannya dengan eksposisi pasal 9 ini? Begini, Surat Korintus ini satu kesusastraan yang berbeda daripada Injil, berbeda dari kitab Wahyu, berbeda dari Amsal, secara genrenya, kesusastraannya. Itu seperti saudara membaca syair W.S. Rendra dibandingkan membaca koran Jawa Pos, membaca buku ilmiah kesehatan. 3 jenis sastra ini berbeda cara menelitinya. Demikian pula surat. Bicara tentang pasal dan 8-9, kita harus membaca keseluruhannya, yaitu pasal 1 sampai pasal terakhir. Juga 1 Korintus, bahkan semua 13 surat Paulus. Dan berbicara tentang uang, mau tidak mau kita harus lihat seluruh Alkitab. Tadi saya melihat beberapa tafsiran, juga beberapa buku yang mengajar tentang uang. Pertama, eksposisi pertama, yaitu kita akan melihat pemberian yang memberkati si pemberi. Ayat 6 sampai 11. Saudara, orang Kristen harus orang yang memberi dengan cepat. Kalau bisa, sebelum diminta. Coba kita lihat terlebih dahulu definisi daripada materialistis atau materialisme. Tolong Pak Bambang ditayangkan. Materialisme adalah seorang yang berharap bersandar dolar dapat melakukan apa yang hanya Allah bisa lakukan. Ibu Bapak jangan salah paham. Dolar itu penting. Rupiah itu penting. Tapi dolar dan rupiah harus ditaruh di bawah Allah. Orang Kristen adalah orang yang harus memberi dengan cepat sebelum diminta. Allah telah mengutus Yesus untuk kita waktu kita menjadi seteru. Allah mendengarkan doa-doa kita sebelum doa itu diucapkan. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, apa artinya saudara dan saya menjadi pemberi secara materi? Saya tidak menjelaskan lebih jauh. Pak Bambang tolong ditayangkan garis besarnya, Pak. Pemberian memberkati si pemberi. Dari bacaan yang saudara lihat tadi, mari kita lihat lagi saudara, 2 Korintus pasal yang ke-9. 2 Korintus pasal 9 yang mengatakan pemberian memberkati si pemberi. Ayat ke-6, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Hendaklah masing-masing memberi dengan kerelaan hatinya,
Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia. Ia menyediakan bagi penabur dan segala hal. Nah, begini Ibu Bapak, prinsip Alkitab dalam materi, dalam uang, dalam kebendaan, saudara dan saya harus ingat kata-kata Yesus dalam Kisah Rasul yang mengatakan adalah berbahagia memberi daripada menerima. Sering orang Kristen berpikir memberi akan merugikan. Tetapi memberi tidak akan merugikan karena apa? Karena orang yang memberi itu seperti menabur benih. Contohnya, kalau saudara berbuat baik sama orang lain tidak akan lupa kebaikan kita. Suatu saat dia akan membalas. Tahun 2005 saya pelayanan di Sydney. Sama teman saya diajak dari Sydney pergi ke Canberra. Mungkin perjalanan 1,5 jam sampai 2 jam. Saya ingat pendeta itu mengajak saya sama seorang driver, saudara. Seorang driver itu adalah seorang yang tua, usia 60-an. Dan saudara tahu dia seorang Australia yang orang Chinese. Orang ini berkata kepada saya ketika sendirian, Pak Lim, kenapa saya mengantar Bapak dengan pendeta ini? Karena saya hutang budi dengan pendeta ini. Ketika anak saya bermasalah, mau menikah, anak saya ini ditolong sampai dinikahkan oleh pendeta itu. Sebab itu kalau pendeta ini ada masalah, pasti saya tolong. Saudara, itulah pemberian kita ini akan membuat teman kita suatu saat juga akan membalas kita. Memang itu bukan tujuan pemberian yang baik. Tetapi ini sudah prinsip tabur tuai, saudara. Kita memberi, pasti akan diberi oleh orang yang kita beri. Yang kedua, nah ini yang lebih penting lagi, yaitu pemberi itu sendiri, doanya akan didengar oleh Allah. Memang jangan salah paham, saudara. Kalau berbuat baik, maka Allah akan menjawab doa kita. Makanya kita harus memberi, saya pikir bukan itu maksudnya. Tetapi yang ingin saya katakan, Amsal berjanji, siapa yang mendengarkan jerit doa orang miskin, Tuhan akan menjawab doanya. Yesus pun di dalam Matius 25 berkata, ketika engkau berbuat baik kepada orang yang lemah, orang yang sederhana, engkau berbuat baik buat saya. Ibu Bapak, kalau seorang berbuat baik untuk anak saya, berarti dia berbuat baik untuk saya. Kalau seorang pergi ke rumah saya, menyobek foto anak saya, berarti menghina saya. Setiap manusia itu adalah ciptaan Allah. Setiap manusia itu gambar dan rupa Allah. Sebab itu kita haruslah berbuat baik. Pemberian tidak pernah merugikan kita. Dan saya berani berkata, orang yang memberi dengan motif yang bersih, untuk membantu orang lain, untuk menyenangkan Allah, itulah hukum. Barang siapa menyangkal dirinya, memikul salibnya, mengikut aku. Saudara, bayangkan saya pergi ke satu gereja, dengan tujuan saya dapat amplop yang tebal, dan saya pilih-pilih gereja supaya cari orang yang menguntungkan. Loh, saudara apakah senang begitu? Tidak, bukan. Demikian pula Tuhan. Saudara ingat Nabi Elia, mati-matian untuk Tuhan, tidak cari keuntungan. Tapi saudara lihat, Elia selama 2 tahun di Sungai Kerit dipelihara oleh Tuhan. Janda Sarfat diutus untuk memberi makan Elia. Loh, kita bertanya,
Kenapa Tuhan kok tidak ngutus konglomerat untuk menolong Elia? Ya itu untuk menunjukkan pertolongan Tuhan. Saudara juga lihat Paulus. Kehidupannya syarat dengan penderitaan. Tapi saudara lihat Kisah Rasul 27-28. Ketika meter. Semua barang dibuang. Tuhan ngomong apa? Paulus, Paulus. Kamu tak selamatkan. Bukan kamu saja, tapi 276 penumpang tak bantu semua kera kamu. Saudara ingat, di dunia ini yang perlu saudara cari adalah perkenanan Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Kalau saudara sampai menyenangkan Tuhan melalui memberi, tanpa mencari keuntungan, wah, saudara beruntung betul. Paulus berkata di dalam 2 Korintus, saya melayani Tuhan tanpa mencari keuntungan materi. Tapi Paulus adalah orang yang bekerja menghidupi dia dan timnya sendiri. Pelajaran apa? Ketika saudara memberi kepada orang lain pasti membalas. Kalaupun saudara tidak dibalas oleh orang lain, tidak apa-apa. Percayalah Tuhan akan membalas kita. Saya ingat seorang dokter gigi namanya Lena, seorang dari Finlandia. Saya kalau ke sana sebagai hamba Tuhan tidak bayar. Dia cuma melayani di bagian sosial. Dia mengatakan kepada saya, Pak Lim, kalau di Finlandia saya akan dapat gaji besar. Tapi di sini saya gratisan. Tetapi Pak Lim, kalau Tuhan tidak berbuat baik kepada saya, Tuhan akan berbuat baik kepada anak cucu saya. Saudara, saya terkejut. Tapi saya yakin, seperti kata Jim Dobson, saya bisa jadi seperti begini ini. Karena orang tua saya, kakek buyut saya, papa saya mendoakan saya. Ingat saudara, Tuhan itu tidak pernah tertidur. Ketika saudara hidup dengan prinsipnya, tidak pelit, suka membantu, mengasihi, berkorban, tanpa pilih kasih, yakinlah Tuhan tidak tidur, dia akan membalas kita. Sebab itu Paulus mengajarkan, memberilah dengan sukacita, memberi dengan kasih. Saudara, kalau saudara memberi dengan cemberut, dengan perhitungan, dengan kepelitan, orang merasa dan orang tidak enak. Dan Tuhan pun rasa. Seorang bercerita, suatu saat ibu sama bapak suami istri di gereja. Istrinya berkata, Pak, ini uang belanjaan habis. Biasanya bapak itu memberi seminggu. Di gereja itu juga dia diberi uang. Ibu ini mengira uang itu uang persembahan. Ketika kolektor dijalankan, semua dimasukkan. Wah, keliru dia. Ini uang belanja kok dimasukkan. Lalu ditanyai sama pendetanya, kamu waktu memberi itu, ingin memberi itu atau ingin memberi lebih kecil dari itu? Oh ya, ingin memberi kecil daripada itu, Pak Pendeta. Nuh, ya sebab itu, meskipun pemberianmu banyak, Tuhan tahu yang kamu inginkan cuma itu, yaitu yang dicatat di surga. Saya pikir itu pendapat yang benar. Kita sering memberi dengan perhitungan, kalau besar, kadangkala hanya untuk sesuatu yang lain. Tapi Tuhan mencatat hanya yang sesuai dengan kerelaan hati kita. Ibu Bapak ingat, ketika saudara dan saya memberi, pertama itu menguntungkan kita. Sebab itu berilah dengan sukacita, berilah dengan senyuman, berilah dengan kerelaan. Seorang anak, suatu saat papa mamanya pergi, ada pengemis datang di rumahnya. Anak ini namanya polos, tidak mengerti, tapi dia suka memberi. Dia ambil celengannya, dipecahkan celengannya. Semua diberikan kepada pengemis itu. Lalu seorang lain bernama Stevenson, ahli menulis yang pintar.
Dia punya anak buah yang magang. Dia tiap pagi disiapkan secangkir teh. Tapi suatu saat orang yang menyiapkan itu tidak ada kena sakit. Diganti dengan yang lain. Masuk anak buahnya. Yang menarik, Stevenson ini dibikinkan teh manis dengan telur dadar. Lalu Stevenson berkata, kamu bijaksana. Anak ini, tidak, saya tidak bijaksana. Tapi saya mengasihi Tuhan. Sebab itu saya memberi tidak lebih. Nah, itulah kekristenan, saudara. Saudara memang harus memberi dengan perhitungan. Dengan dapat dipertanggungjawabkan. Seperti Paulus ingin supaya bukan saja baik di mata Allah. Tapi baik di mata sesama. Tapi jangan pernah lupa juga. Memberi itu karena kita mencintai. Jangan terlalu pelit. Jangan terlalu perhitungan. Itu tidak baik. Dan kalau kita memberi dengan sukacita, Allah tidak tinggal diam. Allah akan dengan murah hati memberkati kita. Seorang pendeta bernama Tony Evans berkata, kalau saudara dan saya tidak hitungan dengan Allah, Allah tahu di mana domba yang terbelenggu di semak belukar untuk diberikan kepada saudara. Peristiwa Ishak. Abraham habis-habisan dengan Allah. Allah pun habis-habisan dengan Abraham. Cuma jangan dihitung dari segi materi loh ya. Kalau memberi perpuluhan ke gereja, Allah akan membalas 20%. Allah tidak hutang sama kita. Tapi prinsip Allah tetap sama. Kalau kita menabur kebaikan, orang akan membalas kita. Kalau kita menabur kebaikan, Allah akan membalas kita. Itu prinsip kebaikan. Sebab itu orang yang pelit, orang yang egois, orang yang sombong, hatinya tidak ada damai sejahtera. Sukacita, damai sejahtera, hidup berkelimpahan. Itu ada orang pada orang yang betul-betul hatinya baik terhadap Tuhan dan sesama. Yang kedua, ayat yang sudah saudara lihat tadi, pelayanan kasih berisi pemberian bukan pada mencukupkan keperluan orang kudus. Saudara, pemberian itu melegakan orang yang membutuhkan. Ibu Bapak jangan pernah lupa, dana kita ini bisa membuat orang merasa seakan-akan itu pertolongan dari surga. Bagi kita mungkin uang itu tidak banyak, tapi bagi orang lain itu sangat-sangat menyentuh. Bicara tentang uang, kalau jujur, saya sudah lelah. Saya sudah khotbah di sekitar 153 gereja. Ya, kadangkala gereja bertengkar sampai masuk pengadilan gara-gara materi. Memang tidak banyak, mungkin 1-2 gereja. Tapi itu cukup melelahkan batin kita. Materi penting. Tapi jangan pernah lupa Ibu Bapak, kalau kita menggunakan materi dengan baik, itu seakan-akan tangan malaikat yang akan memberkati. Tapi kalau materi dipakai untuk bertengkar, masuk pengadilan, menyuap sana, menyuap sini, maka itu akan jadi sarana yang merusak orang lain. Saya percaya pemberian itu akan membuat orang merasakan kasih dan uluran tangan dari surga. Dan yang ketiga, memberi kepada orang lain bukan saja mencukupi kebutuhannya, membuat mereka merasakan kasih. Yang ketiga, yaitu apa? Membuat orang itu bersyukur kepada Allah. Ibu Bapak, pernahkah saudara diberi orang lain? Pemberian itu pasti kita ingat dan membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Salah satu peristiwa perjanjian lama yaitu Elia dipelihara di Sungai Kerit. Perjanjian baru pun kalau Ibu Bapak teliti, Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga,
Dikuduskan namamu, berikan makanan. Artinya apa? Materi itu pemberian Tuhan. Yesus pun dipelihara oleh orang-orang kaya. Pelayanannya, kuburannya diberi pinjaman oleh Yusuf dari Arimatea. Sekali lagi materi. Kita tidak menganggap materi itu buruk. Materi, dana, dolar, emas itu seperti api. Api bisa menghangatkan, tapi api bisa menghanguskan. Sekarang musim COVID. Saudara tahu betapa pentingnya uang itu. Untuk membuat vaksin, itu butuh triliunan rupiah. Beberapa negara kena resesi ekonomi. Kita harap Indonesia tidak. Tetapi Ibu Bapak, melalui memberi kepada orang lain, kita meringankan beban mereka. Ketiga dan terakhir, menurut ayat 13, memberi itu sekali lagi membuat Allah sukacita. Allah gembira, Allah bangga. Inilah tujuan hidup kita. Tadi pagi saya renungan tentang Maria. Maria ini salah satu wanita yang paling hebat di dunia, yang membuat Yesus gembira. Sebelum Yesus di kayu salib, Maria ini mencurahkan minyak, kalau dirupiahkan, sekitar 50 juta. Dipiar ke kakinya, dicuci dengan rambutnya. Maria berlaku sebagai budak dan sebagai, maaf, WTS. Hanya wanita yang tidak terhormat, yang menggeraikan rambutnya di depan umum, tidak di depan suaminya saja. Ingat kebudayaan abad 20 itu. Abad 1 itu. Maria betul-betul menghargai Yesus sedalam-dalamnya. Sebab itu ada orang berkata, ketika Yesus sudah dicemeti, bau amis darah di tubuhnya, dia ingat kebaikan Maria. Dan di kitab Injil dikontraskan dengan Yudas, si pengkhianat dan si tamak uang itu. Saudara, apakah hidup saudara melalui materi menyukakan Tuhan? Sekarang saya beri saran-saran praktis. Yang pertama, saudara harus punya konsep. Materi yang kita punya, itu bukan milik kita. Itu milik Tuhan, dan kita dipercayai. Kita ini seperti tukang parkir, yang memarkirkan mobil puluhan, ratusan. Tapi mobil itu bukan milik kita. Kita cuma penata layanan. Sebab itu pertama, jangan sombong. Apanya yang disombongkan? Saya punya kenalan yang cukup kaya, saudara. Uangnya mungkin 100-200 M. Kalau cerita sama kami, sudah ke sini, ke sana, ke situ. Tapi saya juga punya kenalan yang uangnya di atas 500 M. Sikapnya baik sekali, saudara. Dia menurut saya seperti Yusuf, megang piala, airnya itu tidak tumpah, saudara. Tidak ada penunjukan ke sana, ke sini. Tidak ada penunjukan hartanya banyak, meskipun kami tahu. Sebab itu saya usul jangan sombong. Tapi kosok baliknya juga, kebalikannya, juga kalau saudara tidak kaya, jangan minder. Ada orang yang dikaruniai dengan kekayaan, seperti Ayub, Salomo, Abraham, Daud. Tapi ada orang yang diizinkan menderita seperti Yeremia, Elia. Banyak Nabi PL yang menderita. Loh Pak, bagaimana PB? Petrus berkata, emas dan perak aku tidak punya. Paulus terlunta-lunta, dipenjarakan, dilecehkan. Kalau di perjanjian baru, tokoh-tokoh penting saja menderita, apa dasar kita kalau ikut Tuhan pasti kaya? Sebab itu saya yakin dan percaya, kekayaan itu 100% berkat Tuhan, tapi kadang-kala Tuhan juga mengizinkan kita menderita secara materi.
Memang ada yang menderita karena kebodohan, ada yang menderita karena kemalasan, tapi juga ada yang menderita karena diizinkan Tuhan. Selanjutnya, Ibu Bapak, kalau saudara kelebihan materi maupun tidak, katakan secara teratur. Tuhan, saya punya sejumlah uang. Uang ini bukan milik saya. Saya cuma disuruh menata. Jadi kalau saudara membeli per bulan, tidak boleh tanya gini, Tuhan ini per bulan untuk engkau. Yang lebih tepat, Tuhan 100% itu milikmu. Saya boleh pakai berapa persen? Saya yakin Tuhan itu baik. Tetapi saya ingin katakan kepada saudara, tanyalah kepada Tuhan kalau punya uang. Uang ini saya gunakan untuk apa? Kita dipanggil seperti Francis Asi yang begitu sederhana sampai semua dijual. Enggak. Saya punya beberapa kenalan yang mampu dan Kristen yang baik. Dia banyak mendonasikan uangnya, tapi masih hidup di dalam kecukupan, bahkan lebih daripada cukup. Tapi saya ingin berkata kepada saudara, materialisme itu bukan soal kaya miskin. Saya kenal seorang ibu yang tidak kaya tapi mata duiten. Saya kenal seorang pegawai yang tidak kaya tapi mata duiten. Jadi soal mata duiten, soal materialisme, soal menggeser Tuhan dari posisinya, bukan soal punya uang banyak atau sedikit. Demikian pula pemberian. Jangan tanya kalau banyak berarti memberi, tidak banyak tidak memberi. Saudara ingat janda dengan 2 peser uang? Dia tidak punya uang. Jemaat yang dikatakan oleh Paulus ini, jemaat yang miskin, tapi di tengah kemiskinannya masih memberi. Bukan berarti hutang-hutang. Tapi tetap bertanya, Tuhan, berapa jumlah yang saya bisa berikan untuk pelayanan dan kepada orang lain? Dan yang ketiga, tidak boleh lupa, mulai terapkan di rumah tangga. Saudara, kenapa Ibu Teresa begitu saleh? Karena dia punya orang tua yang saleh. Orang tua yang sering mengajak dia ke tempat orang miskin. Sejak dini diajarkan untuk berkorban. Kalau anak saudara dan saya hanya diajak ke mall, tidak dibawa ke tempat yang kumuh, jangan mimpi kalau dia punya jiwa memberi. Saudara, 3 saran saya sebagai orang Kristen ketika memberi. Yang pertama, ingatlah, semua harta kita ini bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Sebab itu jangan sombong, dan juga jangan minder. Saudara ingat jemaat di Smyrna. Apa kata Alkitab? Jemaat itu baik, padahal miskin sekali. Tapi bagaimana jemaat dengan Laodikia? Saudara baca nanti di Wahyu 23. Jemaatnya berkata, bajuku dari sutra, mataku hebat, pakaianku sangat mewah. Saya tidak kekurangan apa-apa. Yesus Tuhan berkata, kamu itu tidak tahu diri, tidak tahu malu. Betapa miskinnya kamu. Saudara, penilaian orang itu penting. Tapi penilaian Tuhan jauh-jauh lebih penting. Bisa saja terhadap seorang pendeta Tuhan berkata, kamu kira punya ratusan M, tanda kamu kaya. No! Kalau kamu hanya untuk mewah-mewahan, pamer, kamu itu miskin sekali. Tapi kalau kamu berikan untuk orang lain, kamu berkorban, dan kamu hidup sederhana, itu lo jempol, seperti jemaat Smyrna. Sebab itu saya usul, jangan menghakimi sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali. Tapi yang lebih penting lagi, jangan sombong. Di atas langit masih ada langit. Tapi yang lebih penting lagi, semua itu milik Tuhan. Jangan seperti orang kaya yang bodoh itu, menyimpan uangnya sangat banyak, dan berkata, jiwaku tenanglah, makan minumlah, bersenang-senanglah. Tuhan omong apa? Malam ini tak cabut nyawamu mau apa. Jangan sampai Tuhan murka dengan kita.
Allah menentang orang yang congkak. Tapi Allah mengasihi orang yang rendah hati. Juga jangan minder. Jangan minder. Allah kadang-kala memberi kita kemampuan untuk hidup sederhana. Untuk menunjukkan hati kita berpaut sama Tuhan. Bukan sama materi. Dan yang kedua, kaya atau miskin, ada uang atau tidak, kecuali hutang loh ya. Tetap tanyalah, Tuhan, bagaimana saya membantu orang lain? Di lingkungan saya banyak orang susah. Dan kalau membantu, jangan dipamerkan. Jangan dimasukkan Surabaya Post. Jangan dimasukkan Kompas. Berilah. Tangan kanan, tangan kiri tidak tahu, bukan berarti tidak boleh tahu. Tapi abaikan saudara. Dan ketiga, Ibu Bapak, ajar anak saudara, ajar cucu saudara untuk memberi. Kalau lihat pengemis, jangan ditertawakan. Kalau lihat orang yang cacat, jangan diremehkan. Mereka itu gambaran Allah. Kalau saudara meremehkan, berarti meremehkan Allah. Seperti saudara menyobek foto daripada anak saya. Saudara pasti menyinggung saya. Sebab itu, ajar mereka untuk memberi. Jangan tunggu remaja muda-mudi. Katanya orang Perancis, kaset. Sejak dini. Ajak ke tempat kumuh. Ajari bahwa kita ini orang beruntung. Punya tempat berteduh. Orang lain susah. Baiklah kita berbagi. Jangan pernah lupa saudara, adalah berbahagia memberi daripada menerima. Karena pertama, orang akan membalas kita. Orang yang murah hati akan dimurahati orang. Kalaupun tidak apa-apa. Jangan lupa Tuhan tidak tidur. Dia akan membalas kebaikan kita. Kalau kita suka menolong orang yang miskin, yang tidak bisa balas, bersyukurlah. Tuhan akan mendengarkan jawaban, mendengarkan doa-doa kita. Saya percaya orang Kristen adalah orang yang memberi tanpa pamrih. Semakin memberi kepada orang yang tidak bisa membalas, dia senang. Memberi menjadi suatu hobi, menjadi kesenangan di batinnya. Dan yang kedua, saudara ketika memberi orang lain merasa itu seakan-akan tangan dari surga menolong dia. Cinta kasih kekristenan tidak hilang. Dan yang terpenting ketiga, dia bersyukur kepada Allah. Kalau dia bersyukur kepada Allah, mendoakan saudara, wah hidup saudara tambah efektif. Saya tidak mengatakan kaya loh, tambah efektif. Lebih merasakan hadirat Tuhan. Seperti Cornelius, doamu dan sedekahmu, bukan doa saja, tapi sedekahmu. Itulah yang membuat Tuhan mendengar doa daripada Cornelius. Dan yang ketiga, jangan lupa ketika saudara menyenangkan Allah. Itulah tujuan hidup kita. Seperti seorang anak yang dilahirkan oleh orang tua yang baik, membalas budi orang tuanya itu patut. Dan kita punya orang tua yang maha kuasa. Kalau kita berbuat baik sedikit, akan dibalas oleh samudera kebaikan Allah. Allah tidak tanggung-tanggung. Daud sangat cinta sama Allah. Allah omong apa? Keturunanmu tak berkati semua. Daud salah, didisiplin. Anaknya salah, negaranya dipecah. Tapi kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti. Allah tidak seperti kita yang bisa ingkar janji. Allah kalau omong karena dia tahu masa depan kita akan gagal. Tapi di tengah kegagalan kita, dia tetap setia kepada kita. Sebab itu saya usul, jangan pernah sombong. Sombong itu sangat dibenci Allah. Juga jangan minder. Orang boleh melihat uang penting, tapi Tuhan tidak. Tuhan melihat hati yang jauh lebih penting dan pemberian yang sukacita. Dan yang kedua, seringlah bertanya, Tuhan saya punya sejumlah uang, tak kasihkan siapa? Dan yang ketiga, jangan pernah lupa mendidik anak saudara untuk murah hati, untuk sering memberi.
Mari kita masuk dalam doa. Minta dengan hormat Pendeta Moses mendoakan kita, supaya firman ini tidak seperti membaca jawab pos, tapi kita aplikasikan. Dalam lingkungan RT kita, RW kita. Juga Pak Moses mendoakan supaya tanya jawab nanti berguna. Tidak hanya memuaskan otak kita, tapi kita aplikasikan. Silakan Pendeta Moses mendoakan kita. Doa. Kami bersyukur untuk malam ini Engkau melalui hamba-Mu telah menyampaikan firman berkisar tentang masalah keuangan dan penata layanan keuangan. Biarlah firman Tuhan ini Engkau tanamkan dalam hati kami, dalam pikiran kami, memori kami, dan Tuhan mampukan kami untuk menerapkan itu dalam keseharian kehidupan kami. Juga Engkau berkati Pak Lim Kahok yang sudah menyampaikan firman, memakainya sebagai alat di tangan-Mu, sebagai dosen, dan juga sebagai pelayan ke banyak gereja yang Tuhan percayakan kepadanya. Tuhan juga memberkati hamba-Mu Pak Bambang, Pak Tini, dan juga kami berdoa untuk GBI Gra Family, Tuhan berkati dengan semua program dan semua pelayan yang ada di sana. Dan juga kami berdoa untuk selanjutnya dalam tanya jawab, Tuhan juga yang menuntun, Roh Kudus yang mengendalikan, sehingga semua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar malam ini. Amin. Amin. Silakan Boksu Bambang. Ya, terima kasih Pak sudah mendoakan kita semua. Terima kasih Pak Lim yang sudah memberikan sebuah pemaparan dari surat 2 Korintus pasal yang ke-9 dengan begitu jelas, begitu terang, ya, begitu mendarat dalam setiap kehidupan kita, sehingga Bapak Ibu yang mau atau ingin menanggapi atau menanyakan bagian-bagian yang sudah disampaikan oleh Pak Lim, untuk kita semakin lebih dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kita bersama. Karena tadi dijelaskan bagaimana di awal Pak Lim memberikan barometer kehidupan kerohanian dengan disampaikan 7 skala bagaimana kita mengukur sebagai kehidupan kita, bagaimana kita menggunakan lidah kita, menggunakan waktu kita, dan masuk dalam konteks pasal 9 bagaimana membelanjakan uang atau mengatur keuangan yang dipercayakan oleh Tuhan sebagai penata layan, bagaimana mengasihi, bagaimana punya gairah terhadap Allah, ya, bagaimana punya kecintaan untuk membaca firman atau Alkitab dan doa. Lalu bagian poin-poin yang sudah disampaikan tadi, bagaimana memberi itu memberkati bagi si pemberi itu sendiri. Bagaimana pemberian itu juga dapat memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan, ya, kebutuhan orang lain yang dicukupi, dan pemberian itu menyenangkan hati Tuhan. Nah, bagian-bagian ini yang bisa didiskusikan, Bapak Ibu, mungkin dalam konteks Bapak Ibu masing-masing mau bertanya, silakan. Ya, waktu saya persilakan, mungkin ada 3 pertanyaan lebih dulu untuk disampaikan. Saya persilakan. Mari Bapak Ibu. Ya, izin bertanya Bang. Pak Reza. Reja. Ya. Pak Reza dari mana Pak? Ya, bertanya saya dari Selatan, Tota. Ya. Selatan Sumatera Utara Bang. Sumatera Utara. Gini Bang, tadi kan sudah dipaparkan. Ya Bang? Ya, oke. Ya, Sumatera Utara. Ya. Tadi sudah dipaparkan soal teman kita memberi kepada sesama. Tetapi kan seringkali pemberian kepada sesama itu dilihat, oh dia diekspos ke media gitu dia, ataupun diekspos kepada orang lain. Apakah itu dibenarkan oleh Alkitab atau tidak? Gitu dia. Yang kedua, ketika ada kebiasaan dihakatkan, kebiasaan masyarakat itu bosannya sifatnya materialistis. Kebiasaan masyarakat sifatnya materialistis. Apakah yang harus kita perbuat sebagai sebagai umat Kristiani gitu dia, supaya kita nggak terikut kepada kebiasaan itu.
yang paling mendominasi kita apa kan masyarakat itu kan adalah kebiasaan sifat materialistis itu gitu dia. Dan bagaimana kita bisa teguh dalam iman kita padahal kita sudah dicerca banyak sifat-sifat materialistis itu gitu dia. Baru yang kemudian apa sih yang menjadi ajaran kasih dari Kristen itu sendiri gitu dia. Bagaimana menurut Kristen itu, karena seringkali kasih itu disalahgunakan oleh agama lain gitu dia. Contoh kayak kita bilang kasus intoleransi lah pembakar gereja ataupun pemenjaraan seorang Basuki Cahayapurnama gitu dia. Banyak masih kasus-kasus intoleransi yang dianggap oleh orang Kristen adalah sebagai kasih gitu dia. Padahal dia udah diinjak-injak, padahal dia udah bakar gerejanya, tapi tetap juga kasih. Apa sih indikator kasih itu di di dunia gitu dia. Padahal kan kita tahu bahwasanya kita tidak sempurna gitu dia. Yang sempurnanya adalah Tuhan gitu dia. Bagaimana menurut pandangan Bapak gitu dia? Terima kasih. Saya kembalikan. Oke, baik Pak Saudara Reza. Mungkin Pak Lim bisa menjawab beberapa pertanyaan dengan orang yang memberi, yang seringkali diekspos ya, dengan supaya orang lain tahu. Lalu bagaimana orang Kristen itu melawan materialistis supaya teguh imannya terhadap keinginan atau nafsu materialistis dan ajaran kasih terhadap perlawanan atau hal-hal yang diperlakukan kepada orang Kristen. Ya, 3 pertanyaan ini bagus sekali, Pak Bambang. Tapi saya boleh usul tambah 2 orang lagi supaya siapa tahu nanti ada mirip-mirip sekalian nanti dijawab. Atau menurut Bapak 1 orang aja saya jawab langsung, enggak apa-apa? Menurut Bapak, saya ngikuti Bapak aja. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa kalau masih ada 2 orang lagi. Yang penting ini sudah dicatat Pak Lim. Boleh. Mungkin nanti ada yang mirip-mirip bisa jadi sekalian gitu ya. Iya, tapi kalau ini langsung boleh, saya juga senang menjawab. Enak ya, mana? Apakah ada dari Bapak Ibu yang punya pertanyaan yang mungkin sedikit ya, malam perlu Pak pendalaman? Ya Pak Eki, ya. mari. Makasih Pak Lim. Tapi ini mungkin tidak pertanyaannya tidak sama ya. Oke. Iya, enggak apa-apa. Oke, ini saya sharing sedikit dulu. Pertanyaan saya berkaitan dengan sharing saya ini. Satu kali saya ada ke sebuah gereja. Sekarang saya tidak ke gereja tersebut, gereja lain. Saya mungkin tidak menyebut gereja Nah, tadi dikatakan ayat-ayat yang kita baca tadi 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai ayat 11 itu tiap kali persembahan dan itu terjadi setiap minggu. Bukan hanya sekali waktu saja, tapi setiap minggu persembahan ayat tersebut dibacakan sebelum persembahan. Nah, pertanyaan saya bagaimana kalau ini dipakai untuk mengajak orang memberi dalam maksud pemberian persembahan atau kolektor tersebut. Jadi setiap minggu dibacakan ayat-ayat tersebut. Jadi 2 Korintus pasal ayat 6 sampai ayat 11 tersebut. Tiap minggu. Jadi bukan sekali-kali saja. Jadi tiap minggu mau kolektor selalu dibacakan ayat tersebut. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 11 tersebut. Ini bagaimana Pak Lim? Ya, saya sekarang tidak bergereja, berjemaat di tempat tersebut. Oke. Ya, terima kasih. Itu saya pertanyaan saya. Baik. Ya, Pak Lim, silakan. Mungkin langsung dijawab saja. Oh, boleh? Ya. Ya. Terima kasih pertanyaan-pertanyaan yang bermutu, dan saya senang dengan kata-kata Amsal yang mengatakan beberapa ide, beberapa kepala itu jauh lebih bijaksana. Di sini ada Pendeta Bambang, ada Pendeta Moses, ada Pendeta Yosep, ada 4 hamba Tuhan. Wah, jadi saya nanti jawab
3 hamba Tuhan lagi bisa menambahi supaya memperkaya. Pertama, apa artinya tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu? Yang pertama, itu intinya yaitu kita tidak boleh pamer. Bukan berarti secara literal kalau kita memberi tidak boleh ditulis di surat kabar, tidak boleh diumumkan di gereja. Saya ambil contoh praktis saja. Kalau seorang pendeta atau penginjil atau pimpinan gereja tidak memberi perpuluhan secara terbuka, saya justru khawatir nanti jemaatnya salah paham, mengatakan mungkin mereka tidak memberi. Karena tidak tahu. Saya kenal seorang pegawai yang gajinya banyak, lalu dia menyimpan uangnya itu di amplop-amplop tertentu supaya tidak ketahuan dia yang memberi. Saya pikir bukan itu maksudnya. Saudara ingat Tuhan Yesus pernah berkata, apa hendaklah perbuatan baikmu diketahui semua orang, supaya memuliakan Bapakmu di surga. Inti sarinya apa? Inti sarinya memberi diketahui maupun tidak, tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Nah, itu yang penting. Kalau tujuannya untuk pamer, untuk ego, pasti itu tidak boleh. Itu pertama. Jawaban yang kedua, bagaimana menanggapi materialistis dunia. Nah, saudara Reski ya, Reska atau Reski ini begini. Reska ya, begini. Kita memang menghadapi bombardir dari televisi, dari koran, dari mana saja mengatakan bahwa uang itu terpenting. Kalau jujur kita tidak bisa apa-apa. Nah, caranya apa? Yesus mengajarkan kita menjadi garam dunia. Apa artinya menjadi garam dunia? Artinya kita mengasinkan, mengawetkan melalui apa? Lingkungan kita sendiri. Dan kedua, kita sekarang bersyukur ada medsos seperti YouTube, seperti IG, seperti apa-apa, kita bisa menyuarakan kebenaran dengan bijaksana. Tapi tentu saja dalam kaitan seperti gini, kita harus bijaksana, yaitu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tapi untuk saudara yang tanya ini, saya usulkan sederhana, mulai dari keluarga kita. Nanti kalau saudara sudah berumah tangga, jadilah suami, jadilah papa yang tidak materialistis, sehingga bisa menjadi contoh untuk anaknya. Minimal 3 cara itu yang saya usulkan, yaitu apa? Melalui lingkungan yang saudara bisa pengaruhi. Yang kedua, melalui medsos, melalui komunikasi di media massa, kita bisa menjelaskan dengan cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dan yang ketiga, dengan jalan kita menolong anak cucu kita dengan memberi teladan bahwa kita tidak materialistis. Yang ketiga, tentang kasih disalahgunakan. Nah, ini pertanyaan yang betul-betul bagus. Begini. Bicara tentang kasih, tidak boleh lupa bicara tentang kesucian daripada Tuhan. Bicara tentang kekudusan Tuhan. Allah itu kasih, Allah itu kudus, harus seimbang. Tapi nanti kalau bicara tentang masyarakat lagi, bicara tentang politik, nah ini saya tidak berani ngomong lebih jauh lagi. Tapi masalahnya yaitu Roma 13. Ada pemerintahan, disinilah perlunya umat Kristiani tidak berkecimpung di dalam bidang rohani saja, tapi berkecimpung dalam bidang bisnis, berkecimpung dalam bidang seni, berkecimpung dalam politik, tetapi mainnya bersih. Disitulah nanti menjadi garam dan terang dunia bisa terjadi. Sebab itu 3 jawaban saya. Selanjutnya saya minta tambahan dari Pendeta Bambang, Pendeta Moses, dan Pendeta Yosef. Siapa tahu yang tidak terpikirkan oleh saya, terpikirkan oleh bapak-bapak ini, dan bisa menambahi. Termasuk kalau ada bulis ini juga hamba Tuhan. Wah, senang dikomentari Pak Fendi ya. Ayo Pak Bambang silakan ditambahi komentar saya Pak. Oke, mungkin Pak Moses ada yang mau ditambahkan?
atau Pak Moses, monggo. Pak Yosef, Bu Lilis. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari jawaban Pak Lim? Ya, jemaat pun silakan. Siapa tahu punya ide yang bagus. Mari silakan yang lain dulu, Pak Bambang. Ya, iya. Mari. Ya. Ada yang mau di... Selamat malam, selamat malam. Ayo Pak. Pertama-tama, terima kasih, ini khotbahnya sangat bagus terutama buat saya. Ini khotbah yang saya inginkan, yaitu karena kita ini terus terang daplek kurang ajar, perlu khotbah yang seperti ini, Pak. Jadi teguri semua, ini sangat perlu, ini saya harapkan. Saya ngomong sama Pak Bambang, sering jangan menghibur kita, Pak Bambang. Marahi kita banyak yang tidak benar ini. Dan begitu sulit untuk menjalankan firman Tuhan itu, makanya selalu saya minta Pak Bambang, doakan supaya Tuhan itu memberi kekuatan bantu kita untuk supaya hidup sesuai firman Tuhan. Masalah kasih memberi, maaf ya Pak Lim, saya masih tidak setuju kalau Pak Lim mengatakan pasti Tuhan nanti balasnya dalam itu berkat atau apa. Tapi saya percaya Tuhan itu luar biasa. Tuhan luar biasa, dia balasnya mungkin bukan materi, Pak. Sukacita yang luar biasa, itu yang luar biasa. Kebetulan saya juga sering berkata sama kawan-kawan, Tuhan itu luar biasa. Cuma kalian tuh nggak berani melangkah, nggak percaya. Saya yakin itu luar biasa. Kita membantu orang itu membantu diri kita, bukan membantu diri kita untuk dapat balasan. Enggak. Membantu itu, membantu kesusahan, kita dapat pengalaman luar biasa. Kebetulan saya juga cerita sama Bu Yena, juga sama siapa saya cerita juga. Kebetulan saya membantu Yayasan Bakti Luhur, Pak. Saya bilang, dalam keadaan susah apapun, kalau saya duduk di tengah 300 anak yang berkebutuhan khusus itu, lenyap sudah apa yang kita susah, keinginannya tidak terpenuhi, tidak ada semua. Kita jadi orang yang paling bahagia. Dan saya katakan sama kawan-kawan, bukan saya membantu anak-anak itu loh. Anak-anak itu membantu saya. Coba kita bayangkan, Pak. Kalau kita dalam suatu hidup, tidak pernah ada orang yang perlu bantuan kita. Saya nggak tahu rasanya kayak apa. Saya merenungkan itu. Kalau kita hidup, tidak ada orang yang minta tolong bantuan kita. Semua cukup. Apa rasanya hidup itu? Hambar. Saya yakin kalau kita tidak ada orang kita yang bisa kita bantu, semua tidak perlu bantuan, rasanya aneh hidup itu. Jadi Tuhan itu luar biasa. Kita bantu orang, tidak ada kerugian. Saya ingat kata-kata kawan saya, hidup, dia bilang. Jadi memang Tuhan itu kalau direnungkan memang luar biasa, bantu orang susah. Di dalam pekerjaan itu saya juga ngomong sama kawan-kawan juga. Jangan nih jir-jiran. Orang karyawan sekerja, anak buah, biarpun lain divisi, kalau minta tolong kamu bantu, itu enggak gratis. Kamu belajar mengatasi kesulitan mereka. Cuma kamu enggak berasa. Kalau kamu ikut memikirkan kesulitannya orang, membantu orang, secara tidak langsung kita belajar tanpa mengalami hidup kesulitan mereka sendiri. Kan ada guru yang paling baik pengalaman. Tapi kita nggak perlu mengalami sendiri. Orang itu namanya seolah-olah, wah orang ini mengalami situasinya begini, kesulitannya begini, kita nyarikan jalan keluar bersama-sama, otomatis kita mendapat satu pelajaran, satu ilmu, satu luar biasa, dan penuh sukacita kalau itu kita bisa membantu mengatasi. Jadi memang kalau kita pikir-pikir kan itu kembali lagi luar biasa Tuhan itu. Kembali kita berani melangkah atau enggak. Saya sering bilang sama kawan-kawan yang tertentu, kaya miskin itu hanya di otak. Misalnya, wah saya punya emas, oh naik saya kaya. Emasnya turun saya miskin. Di otak aja. Nggak kelihatan barangnya, nggak kelihatan apanya,
hanya di kepikiran aja, itu sangat menyiksa diri kita juga. Jadi kalau kita bisa katakan Pak Lim, wah itu ini pelajaran yang baru. Saya punya harta gini, harus saya lakukan apa, harus saya gunakan sebagai apa, ini satu pelajaran baru. Saya belum sampai ke sana itu Pak Lim. Tapi saya juga baru baca satu artikelnya Dahlan Iskan sangat menarik itu, dari seorang yang dianggap Pak Dahlan luar biasa, yaitu yang baru meninggal, kalau tidak salah Pak Suwaji ya. Itu ada kata-katanya yang bagus juga dari dia. Banyak orang karena dia kaya, Pak, bagaimana kok bisa Bapak bisa sukses, bisa jadi kaya? Terus dia tanya, kamu kalau kaya mau apa? Kamu kalau kaya hanya buat foya-foya, nggak usah jadi kaya. Itu kalau nggak salah ada kata-kata seperti itu. Coba, itu ada artikelnya Dahlan Iskan itu yang di-share sama kawan-kawan mengenai apa, enggak tahu itu judulnya, itu saya nggak ngerti, tapi mengenai masalah Pak Suwaji itu satu kata-kata yang bagus. Kamu kaya buat apa? Mau kaya itu buat apa? Kalau buat senang-senang, sudahlah, kamu nggak usah jadi kaya. Itu kata-kata yang sangat bagus. Mudah-mudahan itu orang Kristen, Pak. Saya sedih kalau dengan orang bagus baik-baik, tapi bukan orang Kristen. Berkali-kali saya ngomong sama Pak Bambang. Ini sekedar, sekali lagi saya terima kasih. Ini khotbah yang menurut saya sangat bagus sekali, Pak. Bisa mengingatkan kita ini betul-betul nablek, saya katakan. Jujur aja, Pak. Ingat hari ini, besok lupa, diingatkan lagi. Dan memang Tuhan luar biasa. Terus mengingatkan, terus negur. Ya, sekalian saya juga berkesaksian di sini. Luar biasa Tuhan. Saya merasa setiap saat, tiap baca Alkitab, rasa salah. Rasa salah ini, rasa salah itu, diingatkan terus, mau mikir, kamu ini salah. Tapi terus saya ingat-ingat, ada dua macam. Atau saya mikir kok saya ini salah terus, kok enggak baca firman Tuhan ini banyak enggak bisa dijalankan. Di satu sisi, iya Tuhan ini mungkin cinta mbak aku, podolek aku gegeri anakku terus tak gegeri terus lalu keliru. Wah, menghibur diri gitu aja Pak. Mudah-mudahan juga betul, karena Tuhan kalau sudah enggak ngingetkan, enggak pernah ngingetkan, wah sudah lost. Karena saya sayang sama anak saya, pasti kalau salah terus tak omelin. Meskipun dia ngomel balik ya, sudah tetap saya ngomelin terus kalau salah. Jadi saya juga berpikir Tuhan itu terhadap saya juga saking sayangnya sampai digegeri terus. Saya juga sampai stres Pak, terus terang. Sampai saya tanya Pak Bambang. Pak Bambang mungkin kawan-kawan di sini ingat. Pak Bambang, iman itu level berapa? Kalau diukur 1 sampai 100 itu, ini pertanyaan sering saya tanya ke Pak Bambang. Di angka berapa yang ngatur masuk surga itu Pak Bambang? Saya tanya, kalau bisa diukur 1 sampai 100, 30 katut apa enggak Pak Bambang? Sebab saya ini ragu-ragu antara di posisi kalau 1 sampai 100 itu bisa 30 aja syukur-syukur. Ini yang sering saya tanyakan. Oke, ini Pak Lim, Pak Bambang, sekedar masukan juga saya ingin tanya juga masalah iman itu. Iya, bagus Pak Syarif. Satu hal catatan Pak Syarif tadi, memang berkat nggak harus materi Pak. Justru kehadiran Tuhan, sukacita, damai sejahtera itu jauh lebih penting dari materi. Meskipun tidak menutup kemungkinan materi, tetapi kehadiran Tuhan itu jauh lebih penting Pak. Ya, monggo. Ya, baik. Ada tambahan lagi mungkin dari Bapak-Bapak Pendeta? Silakan Pak. Sudah buka. Ayo Pak Bambang, Pak Moses, mari. Moses, Pak Joseph. Ya, ini masalah praktis aja saya contoh ya. Ya. Saya pernah diajar waktu di Tanjung Enim itu ada satu hamba Tuhan, dosen juga dia. Jadi kalau kita hamba Tuhan biasanya kan ada jemaat yang susah. Dia datang ke kita minta tolong pinjam itu. Apalagi waktu tugas di daerah transmigrasi. Nah,
Itu hamba Tuhan itu ajarkan supaya lebih baik jangan dipinjamkan. Kamu ada berapa, kamu beri aja ke dia. Jangan beri semua, nanti tidak mendidik. Soalnya kalau pinjam dan diminta kembali itu sulit. Nanti ada masalah dalam relasi dengan jemaat. Nah, ini konteksnya kalau kita jadi hamba Tuhan. Dan itu terjadi berkali-kali dalam kehidupan. Nah, ini soal memberi, Pak. Jadi itu pengalaman hal yang sederhana, tapi dampaknya luar biasa itu. Apalagi memberikan nyangkut duit ya, nyangkut uang. Wah, itu bisa menjadi masalah di belakangnya. Sehingga lebih baik apa yang ada di kamu beri aja. Dan tidak perlu dia harus mengembalikan. Itu sulitnya kalau minta kembali itu pasti jadi problem. Tadinya nggak ada problem, justru jadi problem. Nah, itu hal yang sangat praktis, Pak Limkaho. Dan itu memang yang diajar waktu saya lagi di Tanjung Enim, karena tugas saya kebanyakan ke daerah, masuk di pelosok. Jadi pengalaman itu rupanya bukan hanya di pelosok, di Surabaya juga saya temui itu. Ya, jadi pengalaman itu orang datang minta pinjam, waduh, sudah bersusah-susah. Nah, karena saya sudah diajar seperti itu, jadi apa yang ada kita berkati orang itu aja. Nanti Tuhan yang akan balas. Ya mungkin tidak uang, tapi mungkin kita punya anak pinter gitu. Waktu sekolah atau kuliah dia pinter, itu Tuhan yang bekerja. Atau dalam aspek lain lah. Umpamanya tadi dari Pak Safa itu ya, mungkin kesehatan kita terpelihara, dapat sakit bertahun-tahun, itu sudah berkat. Tapi kadang kan orientasi orang ke masalah uang, materi ya. Nah, ini yang jadi masalah. Selalu kalau memberi yang dipikirkan karena ada motivasi yang lain, dipikirkan nanti dapat berkat berlipat-lipat kali ganda gitu. Ya, itu teriming-iming. Apalagi ada ada penghot menjadikan hal seperti itu. Ada prinsip tabur tuai kan di kitab. Nah, jadi itu mungkin saya tambahkan, Pak Bambang, Pak Limkaho. Terima kasih. Ya, baik. Oke, itu yang disampaikan oleh Bapak-Bapak Pendeta. Beliau ini dosen semua. Jadi jawaban untuk Saudara Resa. Ya, saya pikir buat saya sih kalau memberi itu masih memikirkan ada imbalan, ada balasan, itu bukan memberi, itu transaksi. Jadi diubah saja, bukan memberi, transaksi. Kalau memberi adalah memberi. Transaksi itu beda. Bagus, ya. Bagus, Pak Bambang. Ya. Jadi pertanyaan Pak Eki ini, Pak Dim, bagaimana ayat 6 dan ayat yang ke-11 itu selalu dibacakan pada waktu memberikan persembahan atau kolekte. Jadi sebelum memberikan kolekte, 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 11 ini dibacakan, ya, apa sebenarnya yang salah atau apa yang sebenarnya boleh dilakukan dengan cara seperti ini. Silakan, Pak. Ya. Nah, Pak Eki, ini pertanyaan yang baik. Saya punya beberapa usul. Usul pertama, dalam penggembalaan kita memang harus hati-hati karena setiap gereja itu punya strategi yang berbeda. Kadangkala yang namanya tata ibadah itu diatur sinode, kadangkala diatur oleh gembala, kadangkala diatur oleh diaken, panitia daripada ibadah itu sendiri. Sebab itu ketika ayat itu dibacakan, kita harus tahu siapa yang menyusun itu. Kedua, yang penting kita ketahui lagi, menyusun itu tujuannya apa? Gini, kalau itu yang menyusun gembala ini kan macam-macam juga Pak Eki ya. Kalau hatinya bagus, dia mendorong jemaat memberi supaya jemaat itu diberkati Tuhan. Nah, ini dorongan yang bagus dan tidak pernah salah. Jadi boleh dibacakan setiap hari. Yang kedua, kalau itu dibacakan dengan dorongan supaya
dia nanti dapat keuntungan. Nah, ini dorongan yang tidak betul. Sebab itu ketika menghadapi satu kasus, kita harus kasus demi kasus. Yaitu saran saya yang pertama, siapa yang menyusun liturgi itu? Yang kedua, ya kalau memang ini agak sulit Pak ya, kalau jemaat biasa, kita harus tahu motivasi di balik itu apa. Saya ambil contoh. Kalau orang tua memberitahu kepada anaknya yang sudah bekerja, "Nak, kamu harus memberi aku sebagian uang dengan tujuan supaya anak itu berbakti sama orang tua dan anak itu nanti diberkati sama Tuhan," itu usulan yang baik. Tapi kalau orang tua berkata, "Nak, kamu harus memberi kepada saya sebagai apa? Balasan jerih lelah saya," nah itu juga tujuan yang kurang tepat. Nah, kira-kira itu, Pak. Jadi, ayat ini boleh tidak dibacakan setiap kali persembahan? Boleh, karena ini memang firman Tuhan. Tapi di balik pembolehan itu, motivasinya apa? Nah, itu yang saya tidak berani ngomong karena saya tidak ngerti, Pak, ya. Bagaimana Pak Bambang? Setuju ini atau ditambahkan sesuatu, Pak? Silakan. Ya, Pak Lim. Nah, bagaimanapun firman itu tetap tidak ada yang keliru. Salah, ya. Ya, tidak ada yang salah kalau firman dibacakan. Cuman dibalik dibacakannya itu memang motifnya untuk tujuan tertentu, kepentingan siapa dan lain sebagainya. Memang ini yang menjadi masalah ya. Saya setuju Pak Lim, bagaimana motif itu dibalik itu untuk disampaikan. Ya, kalau konteksnya memang dari sinode, memang aturan yang memang sudah ditetapkan, ya itu kan memang mengalir begitu saja sesuai dengan liturgi kan Pak. Iya. Ya, tapi kalau itu memang dirancang untuk sesuatu yang tidak untuk kemuliaan Tuhan tadi disampaikan, bukan untuk menyenangkan Tuhan, memang ini ada yang keliru, mungkin perlu dievaluasi kembali. Ya, suwun Pak, bagus baik. Pak. Ya. Ya, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari yang lain, silakan Bapak Ibu. Atau mungkin ada pertanyaan, silakan. Pertanyaan yang selanjutnya mungkin masih ada waktu. Silakan. Silakan, mari Bapak Ibu. Mumpung ada suhu-suhunya ini. Ya, ini boleh, saya tertarik ini karena ya, banyak guru di sini. Silakan. Pak Tim tidak ada ya Pak ya? Nah, Pak Tim ada PA juga di tempat Pak. Jadi kurang satu, sebetulnya kalau satu ada lengkap semua, banyak sekali ini peristiwa langka ini, momen ini. Pertanyaannya, tapi tidak menyimpang dari ayat tadi yang dibacakan. Ya, toh. Ini kan salah satu ayat ajaran kita sebagai orang hidup baru. Dan banyak sekali Paulus mengingatkan kehidupan kita di dalam sebagai orang yang hidup baru. Kembali tadi pertanyaan-pertanyaan itu, kembali tadi yang juga saya singgung. Kembali lagi, orang yang hidup baru, sebab di dalam perjanjian baru mengingatkan kita hidup kudus, mesti hidup secara rohani dengan jangan jasmani. Jasmani itu adalah kematian, rohani, semua banyak sekali kata-kata itu. Bagaimana orang yang tidak bisa melepaskan dengan keduniawiannya itu? Terikat betul-betul, diceritakan bebas, banyak kata-kata yang diungkapkan itu. Nah, bagaimana dengan keselamatan orang-orang yang tidak mengikuti dengan baik ajaran tersebut? Ada orang yang menghibur diri, asal berusaha yang gimana? Berusaha yang gimana untuk memenuhi apa yang diajarkan dalam kitab perjanjian baru? Banyak sekali yang banyak orang tidak mengikuti. Sebab kadang kan sering sekali mungkin banyak kawan, loh itu kan bukan kita, itu kan pendeta kayak gitu itu. Ini sering kata-kata, saya rasa mungkin Pak Lim juga mungkin dari jemaat dengar.
Itu kan itu pendeta. Nah, kalau kita hidup di duniawi ya enggak bisa kayak gitu. Ini sering kata-kata itu keluar. Bagaimana dengan orang-orang yang bersikap seperti ini? Kalau saya, wah, ya itu sampai saya ragu-ragu itu tadi saya katakan ranking 1 sampai 100 itu. Ada yang bilang, wah sekali kamu anugerah, selamat apa? Kok saya jadi nggak yakin kalau hanya sekedar percaya selamat, tapi kehidupannya berlawanan dengan apa yang diajarkan semua. Banyak sekali peringatan-peringatan itu. Ini yang jadi pertanyaannya. Ini mumpung banyak pendeta ya. Ada Pak Lim, ada Pak Moses, dan lain-lain. Ini saya agak nyimpang. Tolong kesempatan ini saya bertanya ini Pak Lim. Ya, silakan Pak Lim bisa. Saya kurang jelas. Tadi suaranya kurang jelas Pak. Tolong Bapak sarikan lagi. Ya, jadi kalau perjanjian baru dituliskan bahwa kehidupan baru adalah hal-hal yang harus hidup kudus, hidup suci, hidup rohani, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan keselamatan orang-orang yang tidak mampu memenuhi tuntutan dari kekudusan, dan lain sebagainya itu, lalu bagaimana mereka bisa selamat? Sedangkan banyak orang yang tidak sanggup untuk menjalani apa yang diajarkan, ditentukan di dalam kitab Alkitab di Perjanjian Baru secara khususnya. Begitu ya? Saya tambahin Pak, ya. Saya agak sedikit koreksi. Ya. Bukan tidak mampu, tidak kurang kemauan, bukan tidak mampu. Saya yakin kalau orang mau, mampu. Nah, tidak ini mau untuk melakukannya. Tidak mau, tidak beriman yang baik. Kalau orang punya iman baik, pasti dia jalankan. Ya. Ya, ini satu. Kemauan kurang, iman juga kurang. Saya yakin iman itu yang nomor satu memegang peranan. Kalau imannya 100%, pasti dia jalan. Sering Pak Lim khotbah di dalam gereja, ini berita gembira, berita keselamatan, kamu dapat anugerah masuk surga. Siapa yang mau berangkat sekarang ikut Yesus? Tidak ada satupun yang bereaksi. Kenapa? Nah, karena imannya tidak kuat. Tapi kalau iman kuat ditamari, loh ya berangkat. Kan ragu-ragu dia diajak berangkat. Ketemu Yesus atau enggak? Tapi kalau dijamin 100% ketemu Yesus, pasti mau berangkat semua, Pak. Mana yang tidak mau berangkat? Jadi saya koreksi Pak Bambang, ya. Bukan tidak mampu, bukan tidak mampu, ya. Tidak mau. Ada, ya saya ekstrimnya tidak mau. Ada kemauannya yang kurang lah ya, asal ke gereja, ya dengarkan khotbah, ya ingat, ya lali. Ini fakta kehidupan. Ini cerminan diri saya, Pak. Ini cerminan diri saya. Nah ini kebetulan saya suka, Pak Lim suka ngamuin. Nah ini nggak apa-apa ini Pak, boleh Pak. Dimarahin nggak apa-apa. Ya, baik. Itu Pak Lim pertanyaannya. Ya. Nah Pak Syarif pertanyaan yang bagus, boleh saya jawab dulu ya, nanti Pak Bambang tambahi. Begini Pak, kita harus tahu antara keselamatan dan pengudusan. Ketika seorang lahir baru, saya ambil contoh yang sederhana, yaitu penjahat di pinggir kayu salib Yesus. Dia tidak pernah dibaptis, dia tidak pernah berbuat baik, dia hanya berkata, ingatlah Yesus kalau engkau datang sebagai Raja. Saat itu juga, Alkitab berkata, Yesus berkata hari ini di Firdaus. Artinya apa? Tanpa baptisan, tanpa berbuat baik, dia masuk surga karena imannya dalam Tuhan Yesus. Nah ini harus jernih dulu Pak Bambang. Lalu yang Pak Syarif tanyakan ini mengenai ketaatan sama hukum Tuhan. Saya menjawab dua segi. Segi pertama, banyak orang Kristen ini lupa bahwa semua firman Tuhan ini ditulis untuk kebaikan kita. Sebab itu mereka berkata New York, Las Vegas, Hong Kong, Tokyo, tempat yang menyenangkan. Tapi kalau hutan belantara, itu menyedihkan. Tapi kalau kita ngerti konsep Alkitab,
entah Tokyo, entah New York, entah hutan belantara, kalau bersama Yesus, itulah surga, Pak. Seorang berkata begini, surga menjadi surga karena ada Yesus. Di neraka pun kalau bersama Yesus, itulah surga. Nah, di sini banyak orang Kristen telah terkontaminasi, telah tertipu dengan ide roh jahat, bahwa perintah Tuhan ini merugikan kita. Ini poin pertama, Pak Syarif. Poin yang kedua yang agak berbeda, pertumbuhan itu proses, Pak. Kita disebut lahir baru berarti kan mulai dari bayi. Kanak, Rasul Yohanes berkata kanak-kanak, pemuda rohani, dan dewasa rohani. Artinya apa? Ini proses, Pak. Kita yang dididik dengan orang tua yang tidak baik, dididik dengan orang tua yang baik pun, tapi konsep duniawi kita sangat kental. Duniawi itu bukan berarti kota ya, tapi sistem yang melawan Tuhan itu kental. Sebab itu kita kalau berubah itu berat. Saya ambil contoh, orang yang merokok saja. Orang yang merokok dan narkoba, kalau itu orang Kristen, tetap perlu proses, Pak. Ada yang langsung lepas, ada yang perlu beberapa bulan, bahkan bertahun-tahun. Karena apa? Sudah timbul kebiasaan. Untuk berubah itu sulit. Sebab itu kita perlu doa, perlu baca Alkitab, perlu pertolongan Tuhan. Yang ketiga, Pak, selain dua hal itu, yaitu pertama tipu daya setan, yang kedua memang Tuhan mengendaki proses, yang ketiga, mengapa kehidupan yang kudus itu sulit? Ya, karena memang Tuhan mengizinkan kita mengalami kesulitan untuk menunjukkan kadar kasih kita kepada Tuhan, Pak. Saya ambil contoh, orang yang terpengaruh dengan pornografi. Kalau Tuhan langsung mencabut masalahnya, dia bisa bebas. Tapi mengapa seringkali Tuhan mengizinkan dia jatuh bangun? Supaya dia makin dekat, makin bersandar sama Tuhan, dan punya pengalaman yang lebih dekat dengan Tuhan, Pak. Kalau Tuhan mau berbuat mujizat, wah, semua orang dapat dilepaskan dari dosa, Pak. Tapi kenapa perlu begitu sulit? Karena memang Tuhan ingin kerjasama kita itu sendiri, Pak. Coba, seorang istri ditodong sama suaminya, ayo kamu harus cintai saya. Itu cinta yang tidak fair. Tapi kalau seorang istri mencintai suaminya dengan bebas, dengan leluasa, dengan jatuh bangun, nah itu baru cinta sejati, Pak. Seorang pendeta mengatakan dengan bagus, kuda yang dari pualam itu bagus, tapi tidak hidup. Tapi kuda yang nakal, yang jingkrak-jingkrak di belantara, nakal tapi hidup. Dan itulah yang menyenangkan kita. Keempat yang terakhir, ini Bapak perlu dengar baik-baik. Orang Kristen makin saleh, makin tidak kroso saleh, Pak. Tapi orang Kristen yang saleh, tidak kroso kalau tidak saleh. Saya ambil contoh. Bapak punya gelas, isinya itu 10 jentik-jentik. Kita bawa ke kamar hotel yang gelap, jentik-jentiknya tidak kelihatan. Tapi begitu lampu yang hotel dimmer itu kita nyalakan pelan-pelan, mulai kelihatan jentik-jentik itu. Kenapa? Ada terang. Tapi coba Bapak bawa jentik-jentik itu dengan gelasnya ke tengah alun-alun, terang benderang, sangat gamblang. Demikian pula orang Kristen. Semakin saleh, semakin dekat sama Tuhan, semakin merasa tidak layak, Pak. Sebab itu kata Bapak betul, orang Kristen karena ditipu setan tidak punya penuntutan hidup kudus. Setuju. Tapi juga orang Kristen yang saleh betul-betul tambah merasa tidak saleh, Pak. Soalnya apa? Makin dekat sama Tuhan. Jadi itu 4 jawaban saya, Pak. 1 proses, 1 tidak ada niat karena ditipu setan, 1 lagi karena seperti jentik-jentik, semakin saleh kita semakin tidak sadar. Yang 1 tadi apa yang saya jawab itu Pak Bambang, saya lupa. Yang namanya kekudusan ini memang perlu proses, dan lagi
Nah, nanti saya ingat saya omongkan lagi. Yang namanya kekudusan ini memang sengaja sama Tuhan diizinkan supaya kita digembleng sejauh mana kita mencintai Dia. Kalau semua serba gampang, tidak ada pengudusan lagi, Pak. Seperti anak minta apa dikasih apa, airnya manja, tidak bisa mateng lagi. Itu Pak Syarif jawaban saya. Pak Bambang, Pak Mosef, Pak Yosef, Bu Lis dari Batu, silakan mau nambahkan. Silakan. Saya bisa tambah, Pak, ya. Ya. Saya lihat dari 1 Korintus aja itu yang Paulus bicara ke jemaat waktu situasi jemaat di Korintus. Tolong agak keras Pak Moses, tidak dengar saya. Sorry, Ali. Saya melihat dari sisi 1 Korintus ketika Paulus menegur jemaat dalam situasi mereka, ya. Kan dia bicara ada manusia yang sudah Kristen itu, ada yang Kristen kedagingan. Betul. Ada Kristen duniawi, ya. Kemudian ada Kristen yang belum dewasa rohaninya. Nah, kemudian ada memang yang sudah dewasa rohaninya. Jadi dia bicara tentang 4 poin itu. Cuma memang di terjemahan Alkitab bahasa Indonesia kurang jelas itu. Nggak tercover itu yang dari bahasa asli, tercover semua. Jadi ada 4 macam itu. Jadi itu duniawi kan. Jadi pengaruh kita hidup di dalam dunia itu ada semacam itu namanya feedback itu pengaruh. Apa yang kita lihat itu bisa mempengaruhi kita, bisa masuk di memori kita, bisa masuk di hati kita, dan kemudian itu menjadi satu perlakuan. Jadi kalau kita hidup secara duniawi, kita akan dipengaruhi oleh dunia. Kita kan masih tinggal di dunia ini. Nah, itu yang Paulus katakan, kamu masih manusia duniawi, bukan manusia rohani. Nah, itu ya. Jadi Paulus bicara tentang kekristenan yang duniawi kepada jemaat yang sudah jadi jemaat di Korintus. Padahal di pasal 1 ayat 1 jelas sekali dia katakan kepada jemaat yang dikasihi Tuhan. Nah, itu kan. Tapi mereka masih Kristen duniawi. Karena masih dipengaruhi itu feedback. Nah, umpamanya orang sudah Kristen, ada yang pendeta, kemudian di satu kantor yang, nah ini laporan dari majelis saja, ketika saya pergi ke Bogor, kemudian itu komputernya itu penuh dengan video porno gitu. Nah ini rupanya dia nggak sadar, dia mungkin nggak ngerti tentang komputer, dia nggak matikan itu yang dia lihat. Nah, akibatnya tuh jemaat tahu, anak-anak muda diberitahu ke majelis. Nah, itu dampaknya. Jadi pengaruh itu sampai ke memori, itu feedback. Tapi ada yang dari dalam, itu sifat daging itu. Sarkikos itu. Antropos, sarkikos, manusia kedagingan. Itu yang Paulus katakan kan di dalam 1 Korintus. Jadi dari dalam dia sudah Kristen, tapi dia lebih mengutamakan sifat daging yang masih melekat di dalam dirinya. Itu kan pergumulan kita seumur hidup. Begitu Pak Lim Kaho ya, sama Pak Bambang. Kita kan bergumul dengan sifat kedagingan kita yang terus-menerus. Seumur hidup kita akan bergumul dengan sifat daging kita. Makanya Paulus katakan, kamu antropos sarkikos, manusia daging. Sarkikos ya. Jadi, kamu masih manusia daging. Karena apa? Walaupun dia sudah Kristen, dia tidak memberi kesempatan kepada Roh Kudus untuk bekerja secara full, memenuhi dia. Tapi dia mengizinkan kedagingan dia untuk lebih menonjol daripada pekerjaan Roh Kudus di dalam dirinya. Nah, itu disebut antropos sarkikos. Kemudian ada yang belum dewasa, itu yang Pak Lim Kaho katakan tadi kan kita diproses ya. Jadi kedewasaan kita kan beda-beda, berbeda satu dengan yang lain. Sama-sama hamba Tuhan bisa, tapi kedewasaan cara berpikir itu berbeda sekali. Itu mungkin pengaruh dari pembelajaran, pengaruh dari pergaulan, nah itu ya. Heteronomos, pengaruh, hukum pengaruh. Itu disebut oleh satu hamba Tuhan, R.C. Sproul katakan itu kan, heteronomos, hukum pengaruh itu. Jadi kita ada di mana lebih kuat. Kita kan hanya hidup dalam 2 hal dalam hukum pengaruh. Kalau kita nggak dipengaruhi, kita yang mempengaruhi. Nah, hukum pengaruh itu rupanya ada. Nah, jadi itu yang orang juga belum dewasa, strata dewasanya itu kita berbeda-beda.
tergantung dari penyerahan dia. Mungkin dia kurang dekat dengan Tuhan, tidak intim dengan Tuhan. Pergi ke gereja Senin, Kemis, kapal selam gitu ya. Dengar firman Tuhan juga tidak konsisten, ya, atau cuek, acuh tak acuh. Nah, itu. Tapi ada yang dibilang antropos pneumatikos, pneuma roh, kan. Dia manusia rohani memang. Nah, itu jadi ada 4 macam. Paulus kategorikan orang Kristen yang ada di surat di 1 Korintus itu 4 macam itu. Jadi Kristen duniawi, Kristen kedagingan, Kristen belum dewasa secara rohani, tapi yang keempat yaitu Kristen rohani, antropos pneumatikos. Nah, itu saja singkatnya, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Moses. Ya, saya boleh penasaran saya ini, mau banyak kepala saya. Jadi yang dikasih jawab Lim, ya saya masih belum puas Pak, masih belum puas. Jadi gini, kalau Pak Lim ngasih contoh, saya sering diberi contoh di sebelah Yesus. Ya, kita ngelihat dia tidak pernah dibaptis, kita juga, saya yakin Yesus menyelamatkan, tahu hati orang itu, betul-betul total percaya mengenai Yesus. Yang saya katakan tadi, ini karena saya merasa diri saya, ini saya mencerminkan ke diri saya. Orang tidak menjalankan itu karena dia tidak mau. Saya yakin, satu, imannya, kembali lagi saya katakan imannya itu, saya tidak tahu berapa persen. Saya kalau orang itu punya iman 100%, tidak sekedar percaya hanya di bibir, ya Pak, 100% percaya, imannya kuat, pasti dia akan jalan. Trust, seperti dikatakan Pak Lim tadi, uang itu tidak ada artinya. Seperti kata-kata yang di Mazmur 23 ayat 1 itu dikatakan, kalau Tuhan gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Itu sebetulnya kan terjemahnya yang betul, Tuhan karena punya gembala sama Tuhan, anaknya Tuhan, tidak ada lagi yang aku inginkan. Itu yang betul sebetulnya. Bukan lagi aku tidak kekurangan, tidak kurang. Loh, anaknya Tuhan itu loh ya, apa yang ditakuti lagi. Tapi masalahnya sejauh mana keyakinan itu. Ini yang titik utama. Kembali lagi, makanya sering saya juga komplain sama Pak Bambang. Pak Bambang ditegur aja kita ini jemaat. Jangan dihibur diri. Oh, masih susu, ini proses. Enggak loh, banyak ayat-ayat yang jelas di sini. Seperti saya lihat Roma 8:13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, jelas. Jelas. Matius, setiap orang mengikut aku akan memikul salibnya dan mengikuti aku. Barang siapa menyelamatkan nyawanya, dia kehilangan nyawanya. Terus ada terusannya. Apa gunanya seorang memperoleh keseluruhan seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Sudah jelas, banyak kata-kata yang jelas. Tapi kembali lagi saya katakan, sejauh mana kepercayaan iman kita kepada Tuhan? Itu kuncinya, Pak. Kalau percaya dan mau, tidak ada yang saya bilang tidak mampu. Masalahnya, kembali lagi, sejauh mana iman kita, iman itu terus mendorong kemauan kita untuk melaksanakan. Bukan tidak mampu loh, masuk orang suruh baca Alkitab 1 hari 1 jam tidak mampu. Tidak mau. Ayo jujur Pak, kita jujur koreksi diri kita. Siapa yang bilang tidak mampu? Siapa yang didulukan? Bukan tidak mampu. Banyak tidak maunya. Tidak mau kenapa? Karena kurang percaya. Ini Pak. Ini sedang pergumulan dalam diri saya. Memang ini pergumulan. Saya itu kurang ajar, membaca setengah jam ngantuk. Diri saya bergumul. Dan ayat-ayat ini menyatakan dengan jelas
Mana yang kamu pilih? Masa orang nggak jelas, nggak bisa ngerti ini? Jelas gamblang. Ini yang pertanyaan kembali menjadi pergumulan saya. Yang dikatakan di sebelahnya Yesus, dia percaya, kita nggak tahu. Ya memang Yesus tahu itu percaya betul dalam hati, sepenuh hati ya ikut aku kamu. Nah kita ini sepenuh hati sepertinya di sebelahnya Yesus apa enggak? Nah ini pertanyaan kita bersama. Kalau saya jujur, belum 100%, Pak. Ya memang terakhir ini kena COVID seperti persis paling khotbahkan tadi dari awal. Saya juga beberapa bulan cerita sama kawan-kawan, lihat sana mati, sini mati, bet kawan saya dekat lewat suami istri, kawan pelayanan suami istri mati. Saya terus, kebetulan ada langganan baik saya kena suami istri, saya tanya, kena dari mana kok kamu ini bisa kena penyakit ini, si COVID ini? Pak Sarif, jangan buang waktu, jangan buang energi untuk memikirkan penyakit ini dari mana. Ini penyakit datang seperti setan. Jangan buang energi, jangan buang waktu, jangan buang pikiran, memikirkan penyakit ini datang dari mana. Penyakit ini datang seperti setan. Kata-kata dia itu terus saya renungkan waktu doa pagi, berarti saya ini setiap waktu bisa dipanggil Tuhan. Jadi waktu saya dipanggil Tuhan itu betul-betul saya minta ampun sama Tuhan. Ya, pokoknya saya kalaupun kena saya siap, tapi Tuhan jangan lepaskan saya. Betul-betul minta ampun, dosaku tidak karu-karuan. Saya ini bersaksi 2 bulan, 3 bulan yang lalu. Sejak saya menyerahkan diri itu, total hidup saya berubah. Karena saya berpikir hidup saya ini, kalau kena tinggal 10 hari. Kebetulan saya umur 70, Pak. Jadi masuk risiko yang rawan. Jadi saya selalu berpikir, kalau saya kena, saya punya waktu 10 hari. Sehingga saya waktu itu pasrah. Jadi ya berkat Tuhan, saya berusaha lepas. Tapi kembali lagi ke pertanyaan saya tadi, Pak. Memang Pak Bambang berkali-kali menerangkan banyak kawan, sekali selamatkan kok saya, tapi lihat pasal-pasal itu banyak mengingatkan kita, kamu harus ini, hati-hati, hiruskan ini, kamu berjaga-jagalah. Apa yang disuruh berjaga-jaga itu, Pak? Kalau kita bilang, aduh aku selesai proses ini, baru mau, belum melaksanakan, masa katut Pak, saya nak ragu-ragu Pak, terus terang. Jagalah kekudusanmu, berjaga-jagalah. Ini satu pertanyaan yang menjadi pergumulan saya. Ya, maaf ini Pak kalau saya ngotot. Soalnya kebetulan banyak pendeta ini, kesempatan buat saya. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada tambahan? Ya. Dari apa yang dipergumulkan Pak Syarif, sebenarnya dalam pergumulan itu memang satu hal yang saya ingin sampaikan, bahwa tidak ada satu orang pun yang pantas masuk ke surga. Tidak ada satu orang pun yang pantas masuk ke surga, itu satu. Jika kita hidup mau pantas masuk ke surga, kita akan menjadi orang yang akan terus gagal. Karena surga itu bukan kita yang menentukan, tapi Tuhan yang menentukan. Nah, persoalannya adalah bagaimana berelasi dengan Tuhan itu. Jadi begini, kalau kita berelasi dengan Tuhan, lalu kita mengharapkan surga, berarti relasinya tidak penting, tapi surganya yang penting. Tadi Pak Lim mengatakan kalau diizinkan persoalan, itu karena Tuhan menginginkan supaya anak-anaknya itu lebih dekat dengan Dia. Bukan jawaban atau tuntasnya persoalan. Tapi relasi dengan Dia itu yang lebih penting. Jadi sebenarnya ada sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, bahwa kalau kita dekat dengan Tuhan, menyembah Tuhan, itu karena kita pengen masuk surga. Jadi sebenarnya Tuhannya tidak penting, tapi surganya yang penting.
ini bermasalah dalam berpikir. Jadi yang penting bagaimana kita berelasi dengan Tuhan. Soal kita masuk surga, tidak masuk surga, sebenarnya itu bukan kepentingan kita, tetapi Tuhan yang akan menolong kita. Karena tidak ada satupun perbuatan yang akan membuat kita pantas. Kualifikasinya itu terlalu sulit sehingga masuk surga itu merupakan anugerah Tuhan dan itu kedaulatan Tuhan. Kalau kita yang menentukan dengan sikap kita, maka hukum Taurat itu yang 10, kalau tidak dilaksanakan, orang tidak dapat memenuhi kualifikasinya Tuhan. Ternyata 10 hukum Taurat tidak satupun orang yang bisa menyelesaikan dengan sempurna. Maka Yesus datang sebagai anugerah Tuhan untuk membawa anak-anaknya itu kembali berelasi dengan Dia. Mungkin itu, Pak, yang mungkin saya bisa sampaikan. Ya, Pak Bambang, kembali lagi. Ya. Maaf ini saya tetap mengcounter. Ya. Yang Pak Bambang saya katakan betul. Yang saya katakan, saya sebagian bisa nerima, tapi perlu catatan. Ya. Tuhan akan menilai sejauh mana orang itu, relasi saya, Pak Bambang katakan kalau itu tujuannya surga sama Tuhan itu jadi satu, Pak. Tidak bisa dipisahkan. Ya, sebab di sini di Alkitab disebutkan apa artinya kamu mulai seluruhnya. Kamu akan dapat lebih 1000 kali lebih dari itu. Ya, di samping kita percaya Tuhan itu ialah memang Tuhan yang Maha Kudus, memang kita percaya. Yang saya katakan, saya percaya juga yang dikatakan Pak Lim, itu semua pergumulan. Kalau orang sungguh-sungguh memang itu tidak langsung bisa, tapi dengan kesungguhan dia bergumul, jatuh bangun, yes, saya yakin. Masalahnya saya pertanyakan proses saya dari awal itu enggak sungguh-sungguh kok, Pak. Itu loh masanya. Kalau sungguh-sungguh dia tidak bisa, pasti Tuhan akan terima. Tapi permasalahan kembali yang dikatakan Pak Lim itu loh, punya Alkitabnya belawuan. Itu loh permasalahannya, Pak. Tapi kalau Alkitab itu sudah dibuat, diublek-ublek, dia tidak bisa, dan berusaha memang tidak bisa, yes, saya percaya itu. Tapi permasalahan saya, apa begitu? Kan banyak ini yang enggak. Ini pertanyaan saya. Itu yang jadi pertanyaan saya, Pak. Kalau berusaha mati-matian, percaya sama Tuhan, berusaha, nggak bisa, gagal. Ada godaan setan, gagal, berusaha lawan. Yes, saya percaya itu, Pak. Pasti Tuhan. Permasalahannya seperti diingatkan Pak Lim. Itu loh, Alkitab itu loh, belawuan. Baca canda. Apa itu nggak mampu, nggak baca itu? Pertanyaan saya. Ini, Pak. Ya, saya pertegaskan lagi. Ya. Ini. Pak Syarif, boleh saya tanya? Dasar apa Tuhan menerima kita untuk masuk surga, Pak? Ya, dasarnya, kalau saya ini ya Pak ya. Ya. Sudah disebutkan, dia datang menebus kita, selamat, kita dikasih anugerah, seperti saya katakan. Nah, sekarang kamu dikasih anugerah, ini loh, yang saya inginkan, ini loh, saya harapkan dari kamu. Kamu ikutlah saya, kamu ini, kamu itu. Dan kita percaya, ya Tuhan aku ikut, mati-matian jalankan. Itu Pak, masalahnya kita ini, seperti dikatakan Pak Lim tadi, itu loh, kamu punya Alkitab, belawuan tidak dibaca. Nah, orang-orang seperti kayak gini saya ini, yang dulu dapat belawuan ini apakah katut? Ini pertanyaannya, apa itu dibenarkan? Tapi kalau orang sudah diajarkan hidup baru, ini loh firman Tuhan, ini yang harus kamu lakukan. Memang sulit dalam situasi seperti ini. Kita berjuang untuk melakukan mati-matian. Masih banyak yang salah. Nah, itu saya yakin. Tapi sudah hidup baru. Orang susah aja, nggak noleh. Medit dikatakan Pak Lim tadi.
Alkitabnya tidak dibaca, sekali-sekali kebaca, masuk gereja, dikhotbahkan tidak tahu apa yang dikhotbahkan, keluar ditanya khotbahnya tidak tahu apa. Bagaimana itu, Pak? Ya, ada lagi yang setengah baik. Oh, berarti hatinya orang begitu tidak masuk surga, Pak ya. Orang yang tidak baca Alkitab, ke gereja, tidak dengar firman Tuhan baik-baik, tidak bisa masuk surga. Nah, mulai naik ini, saya juga senang mulai ada yang tidak masuk surga ini. Ini kan perlu ini buat kita ini. Ini mulai naik ini. Jadi saya pergumulan debat ini lumayan ini, saya mulai naik. Saya mulai suka, mulai ada dengar yang masuk surga ini. Nah, yang masuk surga mulai. Ini pertanyaan saya, kalau Pak Bambang tadi katakan, kita bergumul sudah tidak bisa. Oh, saya yakin itu masih ya. Loh, ini saya cerminan saya, Pak, dari awal. Jujur, Pak. Loh, saya ini sampai mamanya Tuhan itu memang kasihan sama saya. Baca Alkitab ya, ke gereja aja, nggak usah lagi. Masuk gereja itu mulai di Grand Usir jam 9, dinaikkan jam 7. Waduh, jam 7 bangunnya kepagian ini segala. Apa yang dikatakan Tuhan? Orang ajar, kamu golf jam 4 bangun. Ke gereja jam 7 aja sambat. Ini contoh, Pak. Baca Alkitab juga gitu. Baca Alkitab 1 jam ngantuk. Kalau yang lain nggak ngantuk, 1 jam 2 jam. Nah ini satu pergumulan. Tapi kalau kita berjuang nggak bisa, ngantuk tidur, nyoba lagi nggak bisa, ya saya yakin Tuhan tahu. Tapi kan banyak dari kita ini orang Kristen kan enggak, Pak. Nah, ini kan saya suka karena Pak Lim berani negur. Ini pertanyaan saya, Pak Bambang. Ini pertanyaan. Karena di situ sebutkan berjaga-jagalah. Apa artinya berjaga-jaga, Pak? Begini. Saya tidak sekolah ya, saya terjemahkan aja. Jaga-jaga, apa yang harus dijaga? Pak, begini, satu nas tidak boleh dijadikan ajaran, Pak ya. Kalau kita lihat Roma, lihat Efesus, nanti kita lebih jauh. Cuma memang kebetulan ini bukan diskusi tentang keselamatan. Ya. Nanti Bapak bisa lanjutkan dengan Pak Bambang. Ya, ya. Terima kasih. Pak Bambang, monggo, terima kasih. Terima kasih. Karena kesempatan ini saya lihat ada peluang emas. Banyak gembala-gembala di sini, ya toh. Memang saya dari awal saya katakan ini agak nyimpang. Oh, enggak nyimpang sih, enggak. Cuma memang waktunya enggak nutut, Pak. Nanti dilanjutkan dengan gembalanya ya. Terima kasih. Mari, Pak Syarif, terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali. Monggo, Pak Bambang. Baik. Ini sebenarnya sebuah cerminan dari apa yang dialami Pak Syarif dan harusnya juga sebenarnya menjadi pergumulan kita, menjadi seorang Kristen yang lebih bagaimana berkeinginan untuk bersungguh-sungguh dalam berelasi dengan Tuhan. Ya, dengan aturan-aturan yang diberikan tidak lain supaya memang umatnya itu lebih dekat dengan Dia. Itu yang diinginkan Tuhan, mengenal Dia, ya, mengerti Dia, ya, memahami Dia dan menikmati Dia. Ini yang sebenarnya dari seluruh Alkitab kalau mau dirangkaikan adalah bagaimana tadi tentang berjaga-jaga dan lain sebagainya, bagaimana kita bisa berelasi dengan Tuhan, kembali kepada Tuhan, ya, balik kepada Tuhan dan lain sebagainya. Mungkin ringkasnya sih sebenarnya seperti itu. Ya, jadi oke. Jadi terima kasih. Ya, boleh, Pak. Saya Ibu. boleh. Ibu ada pertanyaan? Ya, tambahan lah. Oh, Ada Bapak. Ya. Baik, silakan Ibu, silakan. Kalau ya ini sebagai orang awam saya dari yang pendeta-pendeta ini, tapi saya memberanikan diri juga bicara, Pak. Baik. Jadi kalau yang Pak Hadi bicara tadi, ya usulnya pada Pak Bambang mungkin ada suatu tema mengenai keselamatan ya Pak ya. Juga saya lihat Pak Hadi sebetulnya sudah banyak sekali berbuat baiklah, berbagilah. Nah, ini kembali ke tema yang Pak Lim tadi memberitahu mengenai
sering berbuat baik, intinya ya. Misalnya kita bisa tanya pada Tuhan, apa yang bisa saya berbuat untuk dapat berbagi pada orang lain. Memang seringkali tahu kita tidak usah memikirkan ada uang dulu baru bisa bantu. Tapi dari kemauan kita bagaimana mau bantu, bukan bilang ada uang dulu. Tapi bagaimanapun saya lihat dari apa yang dilakukan pada amal atau berbagi, contoh-contoh dari Pak Hadi tadi pun banyak juga yang memerlukan keuangan gitu loh. Nah, saya sedikit mau bersaksi, saya ini juga merasa sudah usia, tapi apa yang saya bisa perbuat ya? Seperti tadi yang ditanyakan mengenai keselamatan itu. Jadi apakah sudah terima keselamatan, tapi dengan begitu banyak yang harus kita lakukan untuk masuk surga, itu memang saya usulkan baiknya ada topik tersendiri. Nah, kadang-kadang saya berpikir banyak yang saya kurang tahu, sehingga kadang saya pikir, wah enak jadi sekolah pendeta ya, sekolah pendeta itu banyak tahunya. Kalau saya orang awam itu banyak yang nggak tahunya. Cuma intinya berbuat baik begitu. Nah, saya mau menyaksikan beberapa hari yang lalu, kan rumah saya ada keropos karena rayap. Lalu ada seorang tukang yang nyemprot rayap, anak muda, dia yang menyemprot. Nah, saya tidak sengaja saya lihat sandalnya dia itu sudah terlalu jelek lah istilahnya. Saya pikir, wah, tapi sebelumnya saya sering juga tanya pada Tuhan, apa ya yang bisa saya lakukan untuk berbagi? Nah, saya lihat sandalnya itu, terus saya pikir, loh, apakah ini ya yang saya harusnya bisa turun untuk berbagi? Terus saya ingat di sebelah rumah saya ini ada pos yang sering tukang sol sepatu. Nah, saya panggil lalu bawa sandalnya dia tanpa dia ketahui, bawa ke tukang sol. Nah, ternyata tukang sol itu bilang tidak bisa, sudah terlalu jelek sehingga kiri kanan mau dijahit pun tidak bisa. Terus jadi nggak jadi. Terus saya pikir bagaimana ini caranya supaya saya mau supaya bisa memberi. Saya pikir nggak ada juga sandal bekas yang akan saya berikan pada dia. Terus akhirnya terpikir sama saya, lebih baik saya beri dia uang, berapa kira-kira harga sandal gitu. Terus saya tanya dia, kira-kira kalau kamu beli sandal harga berapa? Terus dia sebut, terus saya pikir-pikir, saya kasih ke dia, saya bilang, kamu nanti sore pulang dari kerja, kamu langsung aja jalan di pasar mana yang sore, yang jual-jual sandal begitu. Jadi langsung gunakan untuk beli sandal. Ternyata betul, dia besoknya sudah pakai sandalnya yang baru, sandalet. Maksudnya sandalet. Sandal ada tali di belakang, bisa sandalet, sandal sepatu gitu. Terus jadi saya jadi senang bisa berbagi dengan hal yang kecil itu, dan dia bisa dapat sandal yang baru. Bukan lagi saya pikir sandal bekas yang akan saya kasih ke dia, tapi sandal baru dia beli. Kemudian dia cerita temannya yang lihat dia beli, dia pilih-pilihnya sama temannya juga senang dia dapat baru. Jadi
dari sini saya tahu, saya tanya Tuhan apa yang saya bisa berbagi, saya berbagi dan ternyata dari situ saya jadi senang. Jadi kita yang memberi pun jadi senang gitu. Jadi apa yang tadi diuraikan oleh Pak Lim mengenai memberi dari Korintus tadi, itu sangatlah sering kita dengar, tapi ini sering apa yang kita bisa lakukan, ya kita tanya pada Tuhan. Begitu saya berbagi. Terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya tadi di chat Pak Fendi ada pertanyaan, cuman waktunya mungkin sudah jam 9 lebih. Cukup Pak, sudah Pak. Sudah cukup, ya. Kak, gak apa-apa. Iya, tadi belum sempat didiskusikan persoalan orang di luar Kristen yang juga memberi dengan orang Kristen yang memberi sebenarnya ke sana sih. Ya, cuman waktunya mungkin sudah ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin jawaban-jawaban yang mungkin tidak memuaskan, ya. Tapi sekali lagi terima kasih Pak Lim, Pak Moses yang juga sudah memberikan uraian dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Ya, juga diskusi dari Pak Sarip yang sudah juga membukakan bagaimana kehidupan kekristenan yang diperjuangkan, yang diusahakan dan lain sebagainya, menolong kita juga untuk memiliki pergumulan yang sama, ya, sehingga hidup kita lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Baik, Bapak Ibu, kita akan akhiri. Saya minta dengan hormat Pak Yosef Lim, minta tolong bisa mendoakan kita semua untuk menutup Bible study kita pada malam hari ini. Iya, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami mengucap syukur karena malam hari ini kami sungguh diberkati dengan diskusi. Meskipun banyak persoalan yang masih menjadi rahasia dalam hidup kami, belum begitu tuntas, tapi itulah pergumulan kami ya Tuhan. Itu tandanya bahwa Engkau Allah yang sesungguhnya, di mana kami terus bergumul untuk mengenal Tuhan. Tuhan bukakan dengan Roh Kudus supaya dalam kehidupan kami boleh semakin mengenal Tuhan. Dengan demikian kami semakin mencintai Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk persekutuan melalui virtual ini. Tapi kami bersyukur, kami sungguh merasakan bahwa Tuhan datang di tengah kami, Tuhan mengajar, Tuhan memberkati kami. Terima kasih untuk Pak Kahok terutama, yang sudah menguraikan firman-Mu dengan sangat baik. Terima kasih untuk Pak Bambang yang memfasilitasi supaya kami bisa bersekutu. Kami bersyukur untuk semua saudara-saudara yang ikut serta dalam Zoom malam hari ini. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Pak Yosef. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih.